Hai, balik lagi bersama saya Pak Adit. Di part 3 ini kita akan membuat beberapa pengaturan mengenai paragraf, penamaan tabel, serta penamaan gambar. Nah, ini menjadi bagian penting ya ketika kita mau membuat laporan tugas akhir. Karena nama tabel dan nama gambar itu nanti akan dimasukkan ke dalam daftar gambar. Ya, selain fungsinya untuk memperjelas argumen yang ada di dalam paragraf, tabel dan gambar juga itu tetap harus direkap dan dimasukkan ke dalam daftar gambar. Nah, untuk praktek hari ini, saya akan menambahkan dulu isi teksnya dan bagian-bagian dari bab yang sudah kita buat di part 2. Nah, di sini ada beberapa bab yang sudah saya buat. Nah, di dalam bab ini ada yang dinamakan dengan subbab. Nah, mungkin bagi yang belum ingat bagaimana kita menggunakan header di pertemuan kemarin, bisa dilihat video part 2-nya sebelum lanjut ke part yang ketiga sekarang. Nah, saya akan coba tambahkan dulu untuk isi dari masing-masing bab. Nah, biasanya di dalam bab itu ada subbab, misalkan poin 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Nah, kita akan tambahkan di sini. Misalkan saya akan memasukkan poin 1.1. Nah, ini bisa dilakukan juga menggunakan cara otomatis. Caranya gimana? Oke, kita manfaatkan fitur yang namanya daftar bernomor. Nah, kita bisa klik yang bagian panah ke bawah, biar bisa memilih formatnya seperti apa, dan kita pilih format yang ini. Lalu klik di sini. Nah, ada trik tertentu ya, yang bisa dilakukan untuk eh, poin berderajat 2 itu jalan otomatis. Nah, kita memerlukan pancingan, yaitu eh, kita ulangi ya caranya, berarti klik di sini, lalu pilih yang ini. Misalkan kita masukkan poin-poin. Nah, ini hanya digunakan sebagai pancingan karena nantinya kita hanya membutuhkan poin yang berderajat 2, yaitu 1.1, 1.2, dan seterusnya. Kita enter. Nah, kuncinya adalah di sini. Triknya, untuk memunculkan poin 1.1, kita bisa menggunakan tombol, tinggal tekan tombol tab. Nah, nanti akan muncul poin 1.1. Nah, di pendahuluan ini biasanya poin 1.1 itu adalah nanti dia akan otomatis ya, poin berikutnya akan terurut latar belakang, posisi penelitian, rumusan masalah, tujuan, batasan, terus sistematika misalkan, sistematika penulisan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi poin-poinnya itu akan otomatis berurut. Nah, bagaimana Pak cara menghilangkan poin pancingannya? Nah, kita bisa hapus saja. Nah, nanti hanya tersisa poin yang sudah kita setting. Nah, baru kita blok, kita tebalkan. Nah, untuk memindahkan posisinya, kita bisa geser penggarisnya. Misalkan kita sama ratakan. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk settingannya kita atur, misalkan ini 12. Dan Times New Roman seperti biasa. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita atur sebagai bagian dari bab 1 ya. Berarti untuk judulnya itu tidak boleh berderajat sama dengan bab 1, bab 2, dan seterusnya. Berarti kita masuk ke sini. Nah, kita pilih judul 2. Nah, nanti dia posisinya akan menjadi bagian dari judul 1. Kita klik. Nah, kalau misalkan berubah lagi formatnya, ya kita tinggal atur kembali. Atau juga bisa dilakukan dulu untuk penentuan sebagai judulnya, baru dirubah formatnya. Nah, ini saya terbalik ya prosesnya.
Tapi tidak apa-apa, hasilnya sama aja. Ini spasinya kita atur 1,5. Kalau ada bagian yang terlalu besar seperti ini spasinya, kita atur, kita remove, kita hapus seperti ini. Untuk memastikan kita remove semua di sini. Kalau memang ada spasi tersembunyi. Nah, nanti akan muncul bagian-bagian dari bab satunya ya, latar belakang, posisi, rumusan, tujuan, sampai sistematika penulisan. Nah, ini untuk bab 1. Bagaimana Pak kalau misalkan kita masuk ke bab 2, bab 3, sampai bab terakhir? Karena kan tadi poinnya itu kan otomatis dimulai dari 1. Nah, caranya juga tidak sulit. Misalkan saya akan tambahkan di sini poin-poin untuk bab 2. Misalkan saya cantumkan 2.1. Nah, karena kita kan butuhnya itu. Nah, caranya sama, kita masuk ke tools menu daftar bernomor, nah yang ini, lalu klik, pilih yang ini. Nah, nanti dia akan muncul angka 1. Nah, ini di sini triknya. Jadi, kita akan mengubah angka 1 ini urutannya menjadi dari angka 2. Nah, caranya kita pilih caranya, kita klik kanan, lalu pilih mulai kembali penomoran. Nah, di sini kalian tulis angka yang diinginkan. Misalkan karena ini bab 2, kita masukkan angka 2, lalu klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sama seperti tadi, digunakan hanya sebagai pemancing saja agar poin 2.1 sampai 2 titik sekian itu muncul. Oke, saya akan masukkan di sini, misalnya ya, misalkan ini poin di bab 2. Nah, kita enter. Nah, nanti dia akan lanjut ke nomor 3. Nah, tapi kan kita tidak menginginkan itu. Kita menginginkan lanjut ke poin 2.1. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya kita klik tab. Nah, nanti dia akan muncul 2.1. Nah, kita bisa mengisi poin-poinnya di sini. Untuk di sini misalkan kita masukkan sistem informasi, misalkan. Terus metode waterfall. Terus UML misalkan ya. Sama think aloud. Nah, misalkan poin-poinnya seperti ini. Nah, biasanya untuk bab 2 sendiri memang tidak ada patokan khusus ya, poin-poin apa aja yang harus masuk karena setiap penelitian itu teorinya berbeda-beda. Jadi disesuaikan biasanya dengan individu dan topik penelitiannya masing-masing. Nah, karena kita sudah tidak membutuhkan bagian atasnya, boleh di-remove seperti ini. Nah, kita atur dulu ya sebagai judul 2, biar nanti kita tidak harus bolak-balik lagi seperti tadi. Nah, baru kita formatnya edit. Nah, ini 12. Untuk tipenya ini Times New Roman, gaya hurufnya. Lalu kita boldkan karena ini masih judul kecil ya. Oke, kita bold. Ukurannya 12 sudah. Nah, kita atur spasinya biar lebih rapih. Hapus spasi sebelum. Kita coba lagi, ini sudah, ini tunggal, kalau tunggal seperti ini, 1,5 seperti ini. Nah, kalau misalkan ada spasi berlebih, kita atur secara mandiri, nah, jadi akan sama. Nah, baru kita geser. Nah, ke sini. Kita bisa menyamakannya dengan batas yang ada di atasnya, di sini. Kita geser dikit lagi. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Jadi, bab 2 itu akan otomatis dimulai dari 2.1. Nah,
ini berlaku ketika kita mau mengerjakan bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Nah, kita tinggal atur saja seperti tadi. Nanti, misalkan untuk bab 3, kan dimulainya itu dari angka 3. Nah, ketika kita atur kan ini secara default, secara bawaan itu kan 1. Nah, kalian bisa klik dulu angkanya, lalu klik kanan, lalu pilih menu, mulai kembali penomoran, dan masukkan angka 3. Nah, nanti dia akan muncul angka 3, dan kita bisa coba, misalkan ini percobaan. Nah, kalau muncul angka 4 ketika di-enter, cukup dengan menekan tombol tab saja. Nah, nanti dia akan berubah menjadi 3.1. Nah, itulah bagaimana cara untuk menambahkan judul yang menjadi bagian dari masing-masing bab. Silahkan bisa dipraktekkan dan dicoba sendiri untuk bab 3, 4, 5, dan 6-nya. Nah, sekarang kita akan fokus ke pengaturan paragraf. Nah, karena paragraf sendiri kan itu tidak boleh sembarangan ya, ada ketentuannya. Nah, biasanya untuk ketentuan yang paling umum dipakai adalah rata kanan. Nah, kita coba akan ketikkan di sini, misalkan. Nah, kalau muncul poin baru, ya dihapus saja. Nah, misalkan saya mau menambahkan latar belakang. Navigasinya lebih mudah ya. Nah, mau posisi penelitian, ya tinggal diklik aja di bagian tab dokumennya. Nah, saya akan tambahkan isinya di sini. Ini hanya contoh saja ya untuk teksnya. Saya ketikkan dulu sebuah kalimat. Nah, misalkan kurang lebih seperti ini paragrafnya. Nah, untuk mengatur sesuai dengan ketentuan, yaitu rata kanan, nah, kita bisa blok seperti ini teksnya. Lalu untuk formatnya, kita klik di bagian sini. Nah, kita pilih rata kanan. Rata kiri kanan ya, rata kiri kanan. Nah, seperti ini. Kita bisa ubah formatnya. Jadi ini rata kiri kanan ya, mohon maaf bukan rata kanan. Nah, lalu fontsnya Times New Roman seperti biasa. Lalu jika terlalu jauh jaraknya, nah kalian bisa klik pengaturan spasi, lalu hapus spasi setelah item. Kita atur ke 1,5 untuk yang sebelah sini, 1,5. Lalu ukurannya 12. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk memunculkan alinea, kita bisa menggunakan tombol tab. Nah, nanti dia akan otomatis mengikuti batas di judul atasnya. Jadi sudah rapi dan pembimbing tidak akan ketar-ketir melihat ini.
Nah, berikutnya di dalam laporan juga kita biasanya menyisipkan gambar ataupun tabel sebagai penunjang dalam melakukan penelitian. Nah, kita coba tambahkan gambar dulu, misalkan di latar belakang, karena di sini saya membahas tentang sepatu. Saya akan cari dulu gambar sepatunya. Nah, silahkan pilih gambar yang diinginkan. Nah, biar mudah, kita sorot dulu mana yang akan dipilih. Misalkan saya pilih yang ini, lalu klik kanan di keyboard atau di mouse. Nah, kita tinggal pilih copy image. Klik copy image, lalu kembali ke dokumennya. Nah, kita bisa klik kanan, lalu tempel. Nah, jika tidak berhasil menggunakan klik kanan lalu tempel, kalian juga bisa menggunakan Ctrl V di keyboard. Nah, kita bisa pindahkan posisinya dulu ke tengah, karena di laporan biasanya ditulis di tengah untuk gambarnya. Nah, untuk tools yang dipakai, ya sama seperti kita memindahkan teks di teks biasa. Nah, kita bisa pakai tools ini. Nanti dia akan di tengah otomatis. Nah, caranya seperti itu untuk menambahkan gambar. Kalian bisa cari gambarnya di Google ataupun di-upload dari file yang kalian punya. Nah, berikutnya, misalkan ada tabel sebagai pendukung juga. Nah, kita bisa menggunakan tools sisipkan di sini, lalu pilih tabel. Nah, di sini kalian juga bisa menentukan mau berapa kolom dan mau berapa baris. Misalkan saya pengen bikin 2 baris dan 3 kolom, misalkan ya. Nah, nanti dia akan muncul di enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada dua kolom dan 3 baris. Misalkan di sini saya isi ngasal saja ya, yang berhubungan dengan sepatu, misalkan ada merek sama harga. Nah, misalkan ada sepatu Eagle gitu ya. Harganya misalkan 250.000. Ini saya ngasal saja. Terus ada Spotek misalkan mereknya ini 255.000. Nah, kalian juga bisa adjust untuk ukuran tabelnya seperti ini. Kalian juga bisa edit-edit teksnya biar di tengah, sama toolsnya. Boleh ditebalkan juga. Nah, kurang lebih seperti ini untuk membuat teksnya. Nah, ini gambar, ini teks. Nah, misalkan kalian mau menambahkan gambarnya itu ada 2. Nah, kalian bisa cari lagi. Misalkan saya mau cari Pilih sepatu yang lain, misalkan yang ini. Beda jenisnya sendiri. Kita copy image, lalu kita Ctrl V, di paste. Nah, nanti akan ada 2 gambar di sini. Tapi tidak akan masuk ke dalam poin-poin di sampingnya ya, karena bukan judul, ini isinya. Jadi kalian tetap bisa menavigasinya dengan lebih mudah. Nah, misalkan saya sudah cukup untuk memasukkan gambarnya. Nah, kita kan sudah melakukan perubahan di dalam sub-sub dari judul babnya. Nah, berarti daftar isinya juga kita bisa ubah. Nah, inilah kemudahannya. Jadi kita tinggal update saja. Nah, seperti ini. Perbarui daftar isi. Diklik dulu, jangan lupa. Nah, nanti dia akan muncul otomatis seperti ini. Nah, saya kan sudah menambahkan tadi di bab 1 ada 6 bagian dan di bab 2 saya tambahkan 4 bagian. Nah, nanti ini akan muncul secara otomatis. Kita kembali lagi ke gambarnya. Nah, selain daftar isi, kita juga memerlukan daftar gambar dan daftar tabel. Nah, itu juga harus muncul di dalam laporan. Nah, untuk memunculkan daftar tabel dan daftar gambar, kita harus memberi nama dulu untuk setiap gambarnya. Nah, kalau kalian klik di sini, opsi gambarnya itu tidak ada fitur untuk melakukan penamaan gambar seperti di Microsoft Word. Nah, kalau di Word kan kita tinggal klik kanan, insert caption. Nah, kalau di sini tidak ada. Nah, berarti kita harus menggunakan cara lain. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan yaitu dengan cara yang sama ketika kita membuat judul.
Nah, kalian klik di sini gambarnya. Nah, di bawahnya maksud saya. Lalu ketikkan misalkan gambar 2.1. Ini bab 1 ya. Gambar 1.1 ini adalah gambar sepatu berwarna krem. Lalu di sini ada gambar 1.2. Nah, kalau misalkan melebar, kita kecilkan dulu biar cukup. Bagian atasnya kita kecilkan. Kita masukkan di sini di bawahnya teks ya. Kita enter biasa aja. Gambar 1.2. Misalkan ini sepatu hitam. Sepatu sekolah hitam. Nah, sudah ya kita masukkan. Nah, kita akan coba triknya, yaitu kita jadikan nama gambar ini sebagai header-nya, sebagai heading. Nah, tapi ketentuannya jangan sampai kita memakai header yang sama dengan yang sudah dipakai sebelumnya. Nah, kita ubah dulu menjadi header. Tadi kita sudah pakai judul 1 dan judul 2, berarti kita masuk ke judul 3. Klik di sini. Nah, kalau formatnya berubah, nggak apa-apa. Kita bisa edit lagi. Ini misalkan judul 3. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita ganti formatnya. Ini 12. Terus Times New Roman. Spasinya kalau kejauhan bisa diatur. Hapus dulu biar kelihatan spasi aslinya. Lalu untuk yang bawah juga sama, ini kita atur dulu ukurannya dan gaya hurufnya. Nah, ini agak kejauhan sepertinya, kita coba edit-edit dulu. Ini bisa saya kecilkan dulu biar masuk. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pengaturan-pengaturannya. Nah, seterusnya kita bikin yang tabel. Nah, di sini ada daftar tabel. Nah, daftar tabel juga ini tidak bisa otomatis seperti di Microsoft Word yang kita tinggal klik kanan insert caption. Nah, di sini juga nggak bisa. Berarti kita harus membuatnya sama seperti kita membuat nama gambar. Nah, bedanya untuk nama gambar tadi kan ditaruh di bawah. Nah, sedangkan untuk nama tabel kita taruh di atas. Ya, jadi sebelum teksnya, sebelum tabelnya. Kita namai dulu, misalkan tabel 1.1 daftar harga sepatu. Kita pindahkan ke tengah, lalu kita bold. Nah, jangan lupa ini juga dijadikan judul yang derajatnya sama dengan gambar. Berarti ini tajuk 3. Nah, seperti ini kita ubah lagi formatnya. Terus di sini pilih Times New Roman. Kalau spasinya terlalu jauh, ya hapus ini. Spasi di awal dan spasi di akhir. Kita buat kembali. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana memasukkan daftar-daftar ini dan nama tabel ini ke dalam daftar gambar dan daftar tabel. Nah, kita tinggal masuk ke daftar tabel dulu, misalkan. Nah, di sini. Lalu, caranya sama, pilih sisipkan, elemen halaman, daftar isi, lalu pilih yang memang ada titik-titiknya ya, yang sesuai. Klik. Nah, nanti isinya itu akan muncul semua gitu, kayak gini. Nah, tapi jangan khawatir, karena nanti kita bisa pilih mana yang akan kita butuh, mana yang
kita bisa pilih mana yang dibutuhkan. Nah, karena kita membutuhkan nama gambar saja, nanti kita bisa hapus yang lainnya. Seperti ini kurang lebih. Nah, ini juga dihapus. Ini lembar, ini daftar tabel, berarti kita butuh tabel ya, bukan gambar. Hapus dulu. Ini juga sama, kita hapus satu baris. Ini juga sama, lembar pengesahan juga belum butuh. Ini memang agak challenging ya kalau kalian menggunakan Google Docs, tapi dengan kemudahannya, kalau menurut saya ini sangat worth it ya. Nah, itu daftar tabel kita sudah bikin di sini, kita letakkan di tengah dulunya. Lalu untuk daftar gambar, caranya sama, kalian masuk ke sisipkan, lalu ke elemen halaman, lalu daftar isi, lalu titik-titik. Nah, tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul juga sama seperti tadi ya, semuanya muncul. Nah, kita bisa ambil yang dibutuhkan saja. Kalian blok seperti ini. Kalau saya pakai tombol shift dan panah bawah biar bisa seleksinya lebih pelan-pelan. Nah, ini juga kita tidak butuh ya, karena memang bukan daftar isi, ini daftar gambar. Nah, nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal diatur saja untuk batasnya. Nah, kita bisa geser, berarti kurang lebih segini. Silahkan bisa disesuaikan saja dengan preferensi dan kerapihan ya, kerapihan masing-masing. Nah, ini gambar 2, ya kita ikut saja. Seperti gambar 1, kita geser sedikit. Sudah, kita sudah bisa membuat daftar tabel. Ya. Nah, sudah jadi, kita sudah bisa membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Untuk daftar rumus dan daftar lampiran, itu sebenarnya sama aja caranya, hanya berbeda nama. Nah, kita posisikan ini di tengah. Daftar isi juga kita posisikan di tengah karena sudah selesai. Oke, jadi untuk part 3 ini kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Kita sudah bisa membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Sekian pemaparan di part 3. Sampai jumpa di part 4.